Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa fillah azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang larangan berbuat zalim atau ancaman berbuat zalim. Jadi orang-orang yang berbuat zalim, yakni melanggar hak-hak, baik itu hak-hak Allah Subhanahu wa taala maupun hak-hak sesama hamba, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita semua untuk tidak berlaku zalim. Zalim itu berarti lawan dari kata adil, lawan dari kata adil. Kalau dalam secara makna arti bahasa, az-zulm berarti an-naqs, kurang. Ya, katanya kata-kata az-zulmu berarti kurang. Itu bisa kita lihat dalam surat Al-Kahfi ayat ke-33 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a." Dikatakan maka kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Jadi ad-dzulm adalah artinya kurang. Kalau kita berkaitan dengan tadi dikatakan bahwa zalim terhadap Allah, berarti menempatkan sesuatu untuk Allah bukan pada tempatnya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan apa yang disebut dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Itu jadi menentukan sesuatu yang tidak layak bagi Allah, tidak tepat bagi Allah, tidak pada tempatnya untuk Allah, maka disebut zalim. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran kezaliman yang sangat besar. Jadi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Ya, sebagaimana kita tahu nasihat Luqman kepada anaknya yang mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa dikatakan la tusyrik billah? Karena syirik merupakan kezaliman yang sangat besar kepada Allah. Menempatkan sesuatu untuk Allah yang bukan pada tempatnya. Memberikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang bukan semisal setanding dengan Allah Subhanahu wa taala, sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan zalim, dan ini kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian kalau kita bicara tentang hak-hak hamba, maka kezaliman itu ada pada 3 hal yang sangat berkaitan dengan manusia. Yang pertama berkaitan dengan diri mereka sendiri, ya. Yang kedua adalah dengan harta mereka sendiri. Jadi ketika seorang berbuat zalim kepada orang lain, maka bisa pada dirinya, ya, raganya, atau kehormatannya, atau darahnya, ya. Itu kezaliman pada seseorang. Di harta, darah, dan kehormatan. Itu yang berkaitan dengan kezaliman seorang kepada orang lain. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, di mana beliau mengingatkan kepada umatnya saat itu, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Bahwa sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan kalian,
dan amwal kalian, harta kalian haram atas kalian. Maksudnya sesuatu yang diharamkan untuk dilakukan atau ditumpahkan atau diambil secara zalim, tidak sesuai dengan haknya. Jadi sesuatu yang diambil secara zalim dari seseorang, maka itu disebut perbuatan yang melanggar hak-hak manusia, dan itu disebut sebuah perbuatan kezaliman. Jadi kalau ada orang mengambil paksa harta seseorang atau dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan haknya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang itu telah berbuat zalim dalam hal hartanya kepada orang tersebut. Begitu darah ketika ditumpahkan, maka ketika dia bukan pada haknya, maka itu disebut juga kezaliman. Begitu kehormatan, jika kita menjatuhkan kehormatan saudara kita bukan pada tempatnya, maka itu disebut kezaliman. Dan kezaliman itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, surat ke-40 ayat ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malidz zalimina min hamim wala syafi'i yuta'." Bahwa sesungguhnya kata Allah, tidak ada bagi orang-orang zalim, dan orang-orang yang zalim tidak mempunyai kawan setia, teman setia, dan tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat padanya pada yaumul qiyamah kelak. Jadi bahwa kelak pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dari awal hingga akhir, mengumpulkan seluruh makhluknya, dan akan dikisas saat itu, akan diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu, maka orang-orang yang zalim melakukan kezaliman baik kepada hak-hak Allah maupun hak-hak hamba, tidak akan mendapatkan teman setia yang mampu menyelamatkannya dari azab Allah saat itu. Dan tidak ada yang mampu memberikan syafaat kepadanya untuk menolongnya, untuk memberikan keringanan, memberikan satu kebaikan buat dirinya untuk mampu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan dalam surat Al-Hajj, "Wa ma lidz-dhalimina min nasir." Bahwa tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun buat dirinya. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat kepadanya, tidak ada yang teman setia yang akan membelanya pada yaumul qiyamah kelak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluknya pada yaumil qiyamah untuk mendapatkan pembalasan. Jadi barang siapa yang tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, maka dia akan bisa mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Ini satu harapan juga bagi seorang yang merasa dizalimi, bahwa semuanya akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Adz-dzulmu dzulumatul yaumal qiyamah." Bahwa kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat kelak. Di mana kita tahu bahwa kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dahsyatnya pada hari di mana kita akan dikisas, pada hari di mana kita akan ditampakkan semua amalan-amalan kita di hadapan seluruh makhluknya, akan diadili satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dizalimi sedikit pun oleh Allah. Semuanya akan mendapatkan haknya. Maka tadi dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mendapatkannya nanti saat ini di dunia, dia bisa mengajukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili, untuk dimintai keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jangan merasa
satu hal yang paling kita sering lalaikan. Jangan merasa kalau kita berbuat zalim sekecil apapun, maka ada qisasnya pada hari di mana kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita pelajaran yang sangat penting sekali. Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka hendaklah dia meminta halalnya, minta diistihlalkan, minta dihalalkan, supaya jangan lagi nanti ada pada yaumil qiyamah qisas. Dan kalau kita lihat pembahasan tentang ini di Riyadhus Shalihin, ya, yang pertama juga disinggung oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya tentang hadis, ya, tentang zalim ini, ya, dikatakan bahwa az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman itu adalah termasuk kegelapan-kegelapan pada yaumul qiyamah, dan diantaranya beliau mengingatkan tentang masalah hutang piutang. Ya, masalah hutang piutang. Diingatkan oleh beliau bahwa menunda-nunda membayar hutang ketika seorang itu mampu untuk membayarnya, maka itu pun merupakan kezaliman. Yang memang kadang-kadang banyak di antara kita melalaikan hal tersebut. Dan apa saja semua kezaliman itu tadi diingatkan, bukan cuma masalah itu, tapi masalah yang lain. Ya. Maka itu akan didapatkan pada hari di mana kita akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa terkecuali. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah akan menunaikan semua hak-hak, mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya, sampai hewan atau kambing yang ditanduk, ya, oleh kambing yang lain dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Wa Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan hak-hak pada ahlinya pada yaumul qiyamah kelak. Akan dikembalikan, akan diberikan haknya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Sampai Rasulullah katakan hatta yuqadu li syatil jalha min syatil qarna. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sampai kambing, ya, yang ditanduk, kambing yang tidak bertanduk ditanduk, diseruduk oleh kambing yang mempunyai tanduk. Kalau kita lihat dalam Idul Adha itu sering sekali kambing adu-aduan seperti itu, atau ada kambing yang tidak punya tanduk diseruduk oleh kambing yang punya tanduk, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kambing, makhluk, ya, yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diadili, dikembalikan semua hak-hak mereka. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan kita? Maka ngeri sekali. Satu kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu sisi kabar gembira bagi orang-orang yang mendapatkan kezaliman di dunia, yang tidak mendapatkan haknya di dunia, bagi mereka yang ditipu, bagi mereka yang dijatuhkan kehormatannya, bagi mereka yang tidak dibayarkan hutangnya, maka dia akan meminta nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain ada satu ancaman bagi para pelakunya. Ya, dan ini kita melihat dari sisi pelakunya, bagaimana kita harus menghindari sifat-sifat kezaliman itu, karena ini adalah satu keberatan pada yaumul qiyamah. Sampai hadis lain menjelaskan bahwa seorang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, ya, kemudian setelah itu menjadi orang yang ditarik, diseret ke neraka. Kenapa? Karena banyak orang yang dizalimi oleh dia, karena banyak yang disakiti hatinya, banyak yang dijatuhkan kehormatannya, banyak yang dicela oleh lisannya.
Banyak yang ditunda hak-hak orang ketika di dunia. Tidak ada lagi dirham dan dinar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada adalah hasanat. Setiap orang yang dizalimi harus dibayar dengan hasanat yang dia miliki. Dan ketika hasanatnya telah habis, ternyata masih ada orang-orang yang dizalimi, maka keburukan orang tersebut dilimpahkan kepada dirinya, dan kemudian setelah itu dia diseret ke dalam neraka. Satu ancaman yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Akan dikembalikan semua hak-haknya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sampai diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seekor hewan. Bagaimana dengan kita pada yaumul qiyamah kelak? Saat itu semuanya la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah. Semuanya tidak bisa bergerak, tetap pada tempatnya. Dalam riwayat lain menunggu puluhan ribu tahun, bahkan dikatakan 50.000 tahun menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai tadi perumpamaan kepada hewan itu menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menggambarkan tentang pentingnya menjaga hak-hak orang lain. Karena biasanya kezaliman itu adalah dengan dua hal saja. Apakah dia lalai di dalam menjalankan kewajiban atau lancang dalam melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di situ saja putarannya. Dalam surat Al-Ahzab di ayat-ayat terakhir dikatakan bahwa manusia memang tempatnya salah. Tempatnya dosa, doluman jahula, zalim dan jahil. Nah, ini hal yang penting sekali. Maka ketika di Haji Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya itu, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Perhatikan hak-hak saudara kalian, bahwa harta mereka, darah mereka, dan kehormatan mereka haram kalian jatuhkan, kalian tumpahkan, dan kalian ambil seenak kalian tanpa haknya. Sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, semuanya akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita seringkali melupakan hal-hal yang kecil ini. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat penting, ya semuanya tidak ada yang boleh kita lalaikan. Karena ini kegelapan kita di yaumil qiyamah kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kezaliman yang banyak dilakukan oleh manusia. Di antaranya tentang masalah batasan-batasan tanah, batasan-batasan kepemilikan tanah, yang juga seringkali mudah ya seorang itu menggeser-geser patoknya untuk mendapatkan kelebihan setengah meter atau semeter. Padahal ada ancaman yang sangat besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzalama qayyada sibrin minal ardi tuquhu min sab'i ardin. Bahwa barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, memindah-mindahkan batasan-batasan tanah walaupun hanya sejengkal, maka Allah nanti pada yaumul qiyamah akan diletakkan tanah itu, dikalungkan tanah itu di mana? Di lehernya. Bukan cuma lapisan tanah yang di atas saja, katanya 7 lapis tanah. Seorang punya tanah di gunung, seorang punya tanah di hutan, itu berdampingan dengan tanah orang lain yang belum diapa-apakan.
itu seringkali mudah. Kita lihat patoknya hari ini atau bulan ini berbeda dengan bulan yang kemarin. Ini sering terjadi. Padahal sejengkal saja kita akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang kita klaim, tanah yang kita zalimi dari hak saudara kita, Allah akan beratkan di leher kita. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai pemberat. Betapa beratnya apa yang akan nanti dialami oleh seseorang. Dan perbuatannya mudah. Hanya patok-patok saja yang kira-kira kita pindahkan dari sini ke sini, gitu ya. Cuman sejengkal, semeter, setengah meter saja. Dan akibatnya Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan apa yang tidak diberikan, apa yang tidak didapatkan oleh orang-orang zalim, balasan di dunia ini, itu Allah Subhanahu wa taala tangguhkan. Yang pada hakikatnya maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempatan seseorang itu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah akan mengambil menyiksa seseorang, maka tidak ada yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qadir, maha mampu terhadap apa yang diinginkannya, atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat Allah Subhanahu wa taala dicegah perbuatannya. Fa'alul lima yurid, melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli lidzalim fa idza akhadahu lam yuflit. Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh kepada orang-orang yang zalim, ya, membiarkan kepada orang-orang yang zalim. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, jika ia ingin menyiksanya, jika ingin memberikan balasannya, lam yuflit. Enggak ada yang bisa lepas, tidak ada yang bisa mengelaknya, tidak ada yang bisa menahannya. Ya, jadi kalau kita berbuat zalim, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala atau hak-hak saudara kita, dan selama ini aman-aman saja, hati-hati. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita kelonggaran. Dan ketika Allah berikan hukumannya, tidak ada yang bisa lepas darinya. Tidak ada yang mampu lepas darinya. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Hud ayat 102. Wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadal qura wa hiya zalimah. Ya. Demikianlah azab dari Rabbmu jika ia mengadab satu kaum, mengadab satu bangsa disebabkan karena dia sudah berbuat zalimah, sudah keterlaluan, sudah sangat keterlaluan sekali. Tapi dibiarkan oleh Allah Subhanahu sampai memuncak kezalimannya, sampai benar-benar kezalimannya, baru Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Dan ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan itu, maka sangat keras siksanya. Sangat pedih apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini untuk itu mari sama-sama kita mengerti bahwa apa yang kita laksanakan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya begitu keras, ancamannya begitu besar, dan tidak akan ada yang luput sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan balasan semua. Apa yang tersembunyi hari ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Apa yang tersimpan hari ini rapat akan diberikan semua catatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang-orang fasik, orang-orang yang zalim, yang ketika Allah Subhanahu wa taala membuka catatan amalannya terperangah. Kaget. Catatan apa ini? Ma li hadzal kitab. Catatan amalan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang
besar maupun yang kecil, kecuali semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada. Ya, semuanya ketika kita sudah lupa, ketika kita sudah tidak ingat, ketika kita sudah merasa mengabaikannya, ada di hadapan kita. Dosa-dosa kezaliman kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Tentang masalah hutang, tentang masalah tanah, tentang menjatuhkan kehormatannya, menggibahinya, memberikannya mudarat dengan fisiknya. Ya, kita sudah tidak ingat sama sekali, tahu-tahu ada di hadapan kita. Sampai dikatakan dia terperanjat melihatnya. Melihat catatan amalan di yaumil qiyamah kelak. Semuanya tercatat dengan rapih. Karena diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang tidak pernah zalim, tidak pernah lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati atas itu semua, karena perbuatan zalim adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Dan pada saat itu kita butuh penerangan, kita butuh syafaat, kita butuh teman-teman yang nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia pernah bersama saya dalam dakwah, dalam taklim, dalam kebaikan-kebaikan, dalam amal-amal saleh yang lainnya ya Allah. Ya, tapi ingat, bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang pun yang dapat membelanya. Tidak ada yang memberikannya syafaat. Syafaatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk itu berhati-hatilah ya, melangkah, karena memang ini tempat kita melangkah untuk berhati-hati. Ya, sebagaimana nasihat takwa yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana kita harus melihat ini boleh atau tidak boleh, ini halal atau haram, ini Allah ridho atau tidak, ini jangan-jangan Allah murka. Ya, semuanya bukan lagi cuma sekedar ada aturan, bukan cuma lagi sekedar ada iqab di dunia saja, tapi kita jauh lebih ke depan, jauh lebih melihat bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan zalim itu semuanya akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk menjauhi perbuatan-perbuatan zalim, baik zalim kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala maupun zalim kepada hak-hak saudara-saudara kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.